Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Luar biasa ya. Selamat malam Bapak Ibu yang kami kasihi. Kembali kita bertemu dalam sukacita ibadah praise and worship Batak Vibes dan Ganube. 1 bulan sudah kita menikmati cinta dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi malam ini kita mau menaikkan syukur hanya kepada bagi Tuhan untuk segala kebaikannya. Seringkali kita ragu dan bimbang terhadap setiap keputusan di dalam hidup kita. Kita merasa bahwa segala akan sia-sia. Dan seolah-olah kita lebih menghadapi setiap persoalan hidup ini. Tapi malam ini kita akan dibukakan tentang bagaimana kita hidup hanya dengan percaya. Amin. Amin. Sekalipun tidak melihat Tuhan, dengan sukacita tanpa dengan kurang satu apapun. Boleh bertemu dan beribadah pada malam hari ini. Kami memohon tuntunanmu Tuhan. Dan berkat-Mu Tuhan agar kiranya ibadah kami boleh berjalan tanpa kurang satu apapun. Kami semua umat-Mu dapat bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati juga seluruh perangkat yang kami gunakan Tuhan, baik alat musik maupun multimedia yang akan kami pakai untuk ibadah malam hari ini. Demikian juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Mengatur Manurong yang akan melayani ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah beliau diberi hikmat dan bijaksana dalam menyampaikan firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami memulai ibadah kami. Amin. Teach me how to love you. Show me how to trust you. More than with my words or with a song. No, it's not been easy to live life down on my knees. But with faith I know I'll carry on. There is more to see than with my eyes. But fears sometimes they leave me paralyzed. I realize that I'm out in control. Yet it is well with my soul. The enemy is against me. Arrows all around me. Never knew the fight would last so long. In seasons of depression, I plead for your protection. Make me right, I'm tired of being wrong. Every time there's hope, it seems to die. And the voices all around me feed that lie. Everything I see tells me to let go.
Terima kasih buat Michelle Tobing, juara 2 Ganuba FS. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dan juga buat Michelle. Buat saudaraku terkasih, sesuai dengan tema kita malam ini, kita memuji Tuhan. Maka kami undang untuk saudara kami semua, kita bangkit berdiri. Dan juga penonton kami yang di streaming, boleh kita ikut ibadah ini dengan sukacita. Kita memuji Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ganuba. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. sungguhlah hidupku telah ditebus oleh darah yang kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, ibadah kami. Haleluya. Mari kita sambut lebih hebat lagi lagu ini. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku Tuhan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lebih hebat lagi kita memuji singing glory, praise the Lord. Yo. Singing glory, praise the Lord. Come on. Hallelujah, Singing glory, praise the Lord. hallelujah, Singing glory, praise the Lord. hallelujah, singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah, Singing glory, praise the Lord. hallelujah, Singing glory, praise the Lord. hallelujah, Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Hallelujah, Oh mari kita puji Dia. hallelujah, Mari kita puji Dia. hallelujah, hallelujah, mari kita puji Dia. Lalu memuji Tuhan. Lebih hebat lagi kita nyanyikan lagi. Sing. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah, Singing glory, praise the Lord. hallelujah, Singing glory, praise the Lord. hallelujah, singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah, Singing glory, praise the Lord. hallelujah, Singing glory, praise the Lord. hallelujah, singing glory, hallelujah, praise the Lord. Mari kita puji Dia semua. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Haleluya. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia, haleluya, mari kita puji Dia, haleluya, mari kita puji Dia, haleluya, haleluya, mari kita puji Dia, haleluya. haleluya, mari kita puji Dia. Haleluya, mari kita puji Dia. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati, coba angkat tangannya. Haleluya. Karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain memuji Dia. Amin. Hidup kita dipelihara karena Dia baik. Amin. Hidup kita dipelihara karena Dia besar. Kita seringkali ragu sama kehidupan kita. Seringkali kita bingung, benar apa enggak ya? Tapi satu hal yang kita percaya,
bahwa Dia Allah yang besar, yang tidak akan membawa kita ke dalam kecelakaan, tapi rancangan Dia selalu rancangan yang terbaik. Amin. Amin. Ya, bukan selalu harus melihat, tapi iman percaya kita andalkan untuk berjalan bersamanya. Kita coba berdendang bagi Tuhan. Masih kuat? Dengkul masih kuat? Masih aman menari bagi Tuhan? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Luar biasa. Iya. Tuhan Yesus bertahta atas puji-pujian, juga tari-tarian kita. Yang mau menari bagi Tuhan, silahkan. Amin. Sama-sama ya kita berdendang. Na, 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 na. Mana suaranya? Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Sekali lagi yuk katakan. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Katakan, tiada yang seperti Kau. Tiada yang seperti Engkau. Yes. Begitu mengasihi Kau Tuhan, sanggup menjawab semua katakan lagi, tiada yang seperti Engkau, begitu ya mengasihiku. Nyatakan imanmu. Tuhan sanggup menjawab. Semua kehidupanku ada dalam tangan-Mu Tuhan. Ya. Sama-sama kita katakan, aku percaya, amin. Tuhanku ajar, Kau turun tangan. Kami mau jalan bersama-Mu Tuhan. Kami mau percaya bahwa kami bisa dengan Tuhan. Kau turun tangan, memberkatiku. Sudah siap menari bagi Tuhan? Siap. Yuk, Ganube. Kenapa Dia begitu amin mengasihiku? Nyatakan imanmu. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku Bapa. Semua seru doaku. Katakan lagi, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat semua kehidupanku, seluruh kehidupanku. Nyatakan imanmu. Aku percaya, Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Lagi yuk, kita berdendang sama
Kau Tuhan sanggup mengawal semua kehidupanku Tuhan. kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita masih menari bagi Tuhan ya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Semua kita menari lagi, katakan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Masih buat menari bendera. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Boleh kembali duduk. Sembari menghela nafas, boleh sambil duduk juga. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di kehidupan kita saat ini dengan segala kemajuan teknologi dan segala kemajuan pengetahuan, kita seringkali mengandalkan itu semua, lupa bahwa sumber kekuatan terbaik dan tak terbatas itu dari Tuhan adanya. Oleh karena itu mari kita kembali lagi ke akar kepercayaan kita, ke akar iman kita, bahwa kita hanya percaya dan beriman kepada Tuhan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi sepenuh iman kita sama-sama nyanyikan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu terbaik Tuhan, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang
Apabila ada kesulitan dalam hidup kita, percayalah Tuhan itu Maha Pemulih. Tuhan Maha Penolong. Mari kita sandarkan hidup kita buat Dia. Kita angkat lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satunya yang ku andalkan satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Aku mau undang jemaat kekasih Tuhan untuk sama-sama mengangkat pujian ini sekali lagi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari persiapkan hati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah yang kekal dalam Kristus, terima kasih Tuhan. Melalui Ecclesia Worship Harmony, kami boleh Tuhan persekutukan kembali, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami datang dari berbagai pergumulan dan bahkan sukacita kami. Karena satu hal kami tahu, sekalipun kami tidak melihat,
namun kami percaya. Berkati kami Tuhan, hanya melalui firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang menonton ibadah ini secara live, firman Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita, saya akan baca dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat 6 sampai 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10, demikian firman Tuhan. Saya baca untuk saudara. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Nah saudara, tentu kita semua punya pergumulan dan persoalannya masing-masing, benar tidak? Tapi satu hal kita yakini, sekalipun bergumul, sekalipun punya tantangan, kita punya Tuhan yang terus membimbing kita dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Demikian saudara Paulus, kita tahu Paulus adalah orang pilihan Allah. Tapi ingat, sekalipun dia adalah orang pilihan Allah, bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Paulus menghadapi banyak persoalan. Dia dikejar, difitnah, tuduhan palsu harus dihadapi, bahkan dia harus bertarung nyawa. Bukan karena kejahatan yang dia lakukan, tapi justru karena iman percayanya. Artinya saudara, gak ada yang terbebas dari persoalan itu. Maka enggak usah mencoba mencari hidup tenang mulus tanpa masalah dalam kehidupan ini. Dimanapun saudara, harus bersiap bahwa tantangan itu, pergumulan itu harus kita menangkan. Karena satu hal kita tahu, kita punya Tuhan dalam hidup kita ini. Nah saudara, itu sebabnya Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 2 berkata, selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Lihat, kita mengeluh, dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya sekejap. Sudah sementara punya persoalan lagi, sudah hanya waktu yang hanya sementara kita pakai, tapi pergumulan datang silih berganti dalam kehidupan ini. Maka sebenarnya persoalan Tuhan, ini hanya sementara kok Tuhan titipkan berbagai persoalan ini. Kenapa enggak Tuhan biarkan kami menikmati ini dengan baik? Kenapa Tuhan enggak Tuhan biarkan kami biar bisa kami hidup terus dalam sukacita? Itu adalah pola pikir manusia. Tapi satu hal harus kita tahu, bahwa jalan yang kita hidupi adalah jalan yang sudah dirancang oleh Allah. Selama kita tahu ini adalah jalan yang sudah dirancang oleh Allah, jangan pernah keluhkan apapun, tapi menangkan kehidupanmu. Boleh datang persoalan itu secara silih berganti, tapi saya harus ajak saudara, kualitasmu adalah kualitas yang teruji dalam segala hal. Tidak ada yang dapat meruntuhkan itu. Karena kita ini adalah orang yang sangat realistis karena iman kita. Saya mau baca saudara satu kutipan dari buku NDHKBP 520. Partangisa dohape anggo nadi hasianganon. Kira-kira bahasa Indonesianya ini apa ya? Dunia ini adalah tempat merenung, menangis. Karena kita akan menghadapi berbagai persoalan, penyakit dan pergumulan akan kita hadapi, bahkan kematian sendiri pun akan dihadapi oleh manusia itu. Lihat saudara, bukan hanya pergumulan, bukan hanya yang membuat kita menangis, bahkan kematian pun akan kita hadapi.
Artinya saudara, kematian adalah puncak penderitaan. Maka jangan heran sekalipun banyak penderitaan, itu sudah menjadi realitas yang harus dihadapi oleh manusia. Kita ini adalah seperti domba di tengah-tengah serigala. Bukankah firman Tuhan yang mengatakan itu? Tapi buku Ende ini sangat realistis. Orang percaya itu adalah orang percaya yang berbeda menghadapi persoalannya. Dia katakan dalam ayat 3-nya, unang marsak hita naung manada Jesusi, ai inganan radeda potita di surgoi. Jangan berkeluh kesah, jangan merasa menderita, jangan tangisi apapun, jangan keluhkan apapun karena kita memiliki tempat di dalam sorga. Artinya saudara, ini harus bukan hanya menjadi sebuah inspirasi, tapi ini harus menjadi kekuatan yang mengingatkan orang percaya dalam kehidupannya bahwa dalam menghadapi penderitaan di tengah-tengah kehidupan ini, orang percaya itu harus memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah sekarang koreksi masing-masing. Apakah sudut pandangmu terhadap penderitaan hidup ini masih sama dengan dunia ini atau sudah berbeda karena Tuhan? Siapa yang menderita, bergumul, langsung menangis. Bukan hanya menangis, mengeluh. Bukan hanya mengeluh, tapi mundur. Seolah-olah dia nggak mau lagi hidup di dunia ini. Artinya saudara, banyak orang yang tidak bisa menunjukkan kualitas. Makanya saudara, seorang Stephen R. Covey dalam bukunya The Seven Habits mengatakan ini. Manusia itu bukan hanya diciptakan secara fisik. Tetapi manusia itu juga diciptakan secara mental. Saudara tahu tujuan hidupmu. Saudara tidak hanya secara fisik hidup di dunia ini. Dalam menghadapi tujuan hidupmu itu, mentalmu harus menjadi mental yang sudah teruji. Karena itu sudah saudara persiapkan sebelumnya. Maka sekarang dalam arah berpikir Stephen R. Covey, kita berpikir seperti ini. Saya adalah orang yang sudah diciptakan oleh Allah secara fisik, tapi saya juga diciptakan dengan mental yang baik. Tujuan saya sudah saya tahu ada di depan sana. Satu hal saya yakini, harus saya menangkan. Ibarat orang tua, anak-anak harus disekolahkan, anak-anak harus tamat dan mandiri. Lihat ke arah kehidupan anak-anakmu yang mandiri itu. Sekarang pergumulan kesusahan banyak. Siapkan mentalmu menghadapi segala hal yang sulit. Kemenangan itu harus saudara dapat. Ini hidup yang digerakkan oleh mental yang kuat. Maka saudara, saya harus ajak dalam rangka pemikiran ini, siapkan mentalmu. Saya harus ingatkan, jangan ada yang bermental miskin. Belum apa-apa mengeluh, belum apa-apa merasa kurang, belum apa-apa seolah-olah tidak bisa melakukan apapun. Miliki mental kaya, saudara bisa, saudara mampu, saudara hebat. Sering contoh saya ambil saudara, kalaupun ini negatif, tapi saya mau saudara kita ambil renungan. Tahu bedanya ayam jago dengan ayam potong? Ayam potong dikasih makan apapun, akhirnya akan dipotong juga. Ayam jago dikasih makan yang enak, tujuannya hanya bertarung. Sekarang pertanyaan, mau ayam potong atau ayam jago? Jauh lah itu, karena itu tetap ayam. Kan itu masalahnya. Tapi sekarang mentalnya miliki. Saudara harus memiliki mental pejuang. Makanya kalau ada perempuan di sini mencari pacar, mencari jodoh, lihat. Yang kau lihat itu pejuang atau bermental. Ya gampang mundur. Tapi yakin, kalau dia adalah orang yang bermental pejuang, itu kelihatan dari cara dia memenangkan. Ini belum apa-apa, sudah mundur. Makanya kalau ada mencoba mendekati saudara, jangan langsung terima dulu. Tolak dulu sekali, lihat perjuangan. Ini belum apa-apa, aku suka sama kamu. Jawaban langsung, apalagi aku. Seharusnya ini kan harus dibuat. Enggak apa-apa, dia berjuang dulu biar kita lihat. Apakah dia sanggup memenangkan hidupnya atau tidak. Nah ini yang harus kita recovery dalam kehidupan kita. Saya harus bilang ini sementara.
Yang sementara ini harus kita selesaikan dengan baik. Saya boleh menghadapi penyakit, tapi saya bukan orang yang bermental miskin. Belum apa-apa udah mengeluh. Belum apa-apa sudah mundur. Wah, gak sanggup aku sama itu. Aku kan miskin. Tahu, Mak. Kan ini saudara harus kita koreksi dalam segala hal. Semua hal akan saudara menangkan. Karena satu hal, Tuhan ada bersama. Amin. Itu sebabnya 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Jangan tawar hati, meskipun manusia fisik ini semakin rapuh, tapi manusia batinia ini harus terus dibaharui. Pernah lihat orang secara fisik sudah kalah, tapi mentalnya terus mental berapi-api karena imannya. Saya boleh katakan sepertinya saya kalah dengan dunia ini. Tapi saya memiliki satu semangat yang baru yang terus dibaharui Tuhan. Saya harus memenangkan ini sekalipun sulit. Orang bisa mengatakan saya kalah. Tapi di dalam Kristus saya adalah umat pemenang. Ini yang harus kita terus evaluasi dalam kehidupan kita. Apalagi umur masih muda. Sewaktu saya baru beberapa tahun melayani di Jabodetabek ini. Ada seorang yang datang. Mang Pendeta, tolonglah. Kalau bisa saya dapat kerja. Ya biasa kan pendeta banyak kenal. Akhirnya ini si anak masuk dalam satu pekerjaan. Besoknya dia berangkat. Pagi-pagi. Tapi belum sore udah pulang. Lalu saya tanya, kenapa pulang? Dia manggil Lai sama saya. Nggak tahu Lai. Kenapa? Satu pun orang itu nggak ada negor saya katanya gitu. Jadi kenapa nggak ada persoalannya? Kau nggak ditegur. Yang gak enak lah. Jadi saya pulang. Bayangkan saudara hanya karena nggak ditegur pulang. Lalu bagaimana dia mau memenangkan hidupnya? Saya harus katakan apapun yang ada di sana, saya harus menangkan. Maka saudara apapun pergumulanmu, yakini saudara adalah pemenang. Karena Kristus ada bersamamu. Ini resep yang ditawarkan oleh Paulus. Maka sekarang saya mau ajak kita semua, seberapa berat pun tekanan hidup ini yang pertama. Apapun yang terjadi, mari kita tetap hidup di dalam iman. Sekali lagi apapun yang terjadi, kita harus putuskan, kita harus berjalan di dalam iman. Tidak dengan cara dunia, tapi dengan cara Allah. Paulus berkata selama kita hidup dalam daging, kita jauh dari Tuhan. Artinya secara fisik, kita mungkin tidak pernah bertemu dengan Allah. Tapi di dalam iman, kita mengenal Allah. Pertanyaan saya sekarang, siapa di sini yang sudah pernah ketemu dengan Tuhan? Atau pertanyaan kedua, sudah mau bertemu dengan Tuhan? Hati-hati. Orang yang mau bertemu dengan Tuhan harus jangan minta mati dulu. Biarlah Tuhan. Sekalipun saya belum pernah bertemu, tapi saya percaya. Amin. Sekali lagi belum pernah ketemu langsung, tapi percaya. 2 Korintus 5:6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Selama kami mendiami tubuh ini, kami akan jauh dari Tuhan. Selama kamu mendiami tubuhmu, kamu akan jauh dari Tuhan. Tapi imanmu lah yang membuat kamu dekat dengan Tuhan. Memang saudara harus kita katakan, perjumpaan fisik itu sangat mengenakan. Perjumpaan secara media, visual, itu sudah enak. Tapi perjumpaan fisik itu luar biasa. Makanya penonton saya di YouTube, kalau saya ketemu dalam satu ibadah ketika saya khotbah, sering terlontar kalimat ini. Terima kasih Tuhan, aku sudah ketemu dengan Amang Pendeta Manurung. Selfie dong Amang.
selfie. Walaupun nanti fotonya akan segera dibuang. Tapi yang pasti lihat, ini kepuasan. Tapi sekarang saya harus katakan bagi kita semuanya. Apakah dengan perjumpaan seperti itu, saya harus katakan kepada diri saya, bagaimanapun kehidupan saya, sekalipun saya tidak bertemu dengan secara fisik, walaupun secara manusiawi itu mengenakan, tapi bagi saya, iman saya, percaya saya kepada Tuhan, saya tidak mau hidup hanya dalam daging ini. Tapi saya akan baharui dalam satu pengharapan, bahwa iman percaya saya akan menguatkan saya. Makanya disebutkan dalam ayat 7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hati-hati, banyak yang melihat tapi tidak percaya. Lebih bagus saya lihat dulu, tapi percaya. Dari mana kamu percaya? Saya percaya saya tiba di sini. Itu bukan karena hebatnya saya. Tuhan menghantarkan saya sampai kepada titik ini. Sekarang saya mau tanya saudara. Saudara boleh hidup. Itu karena hebatmu atau karena iman percayamu kepada Tuhan yang membimbingmu? Ini yang menuntun kalau begitu. Banyak cara Tuhan yang ajaib yang menuntun menibakan kita dalam saat-saat yang terbaik. Maka saya harus katakan di dalam Tuhan yang saya percaya itu. Saat saya tiba di titik ini, inilah saat yang terbaik bagi kehidupan saya. Jangan katakan hidupmu sekarang adalah hidup dalam kutukan Tuhan. Tapi saya harus katakan, inilah hidup yang terbaik yang saya jalani selama ini. Masih ada yang lebih baik di sini? Biar Tuhan atur. Tuhan, saya kan sudah berdoa terus. Tapi kenapa hidup gini-gini aja? Pertanyaan saya, apa ukuranmu bilang gini-gini aja? Saudara hanya membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kenapa enggak pernah melihat bahwa hidupmu hari ini adalah anugerah Tuhan yang terbaik. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup enggak? Diberikan semuanya enggak? Yang bikin kurang apa? Terlampau banyak kamu melihat yang ada di luar dirimu. Kok Amang Pendeta sekarang setelah di Cirebon makin kurus dan makin hitam? Saya katakan, ya inilah aslinya. Saya mau bandingkan dengan apa? Apakah saya harus pikirkan banyak hal? Enggak perlu. Saya nikmati yang ada sekarang. Dan itu yang bikin sehat. Enggak usah mikirin yang bukan milikmu. Yang milikmu adalah yang ada sekarang ini. Amin. Bayangkan wajahmu sekarang, jangan bayangkan wajah orang. Kan itu. Hebat, cantik, kurang cantik Tuhan kalau kulihat wajah orang. Gimana kau mau minjam itu? Makanya saudara, Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Orang Farisi bertemu dengan Yesus, percaya? Tidak. Bahkan lihat. Bagaimana semangatnya Thomas? Kalau saya tidak melihat bekas paku itu, saya tidak percaya. Sekarang kita belajar dari sejarah Alkitab. Abraham, karena percayanya, seorang Abraham mampu meninggalkan yang terbaik dari hidupnya hanya karena iman percayanya. Lalu dia pergi ke negeri antar berantah. Lihat, itu dari 3 hal. Dari negerinya, kampung halamannya, bona pasogitnya. Mau meninggalkan kampung halaman? Oh, jangan. Warisan bapakku di situ. Tapi lihat, seorang Abraham mau meninggalkan itu. Dia tidak diikat itu. Kemudian Abraham juga berani keluar meninggalkan sanak saudaranya. Sanak saudara, pertalian darah dan hubungan kekeluargaan. Mau meninggalkan kekeluargaan? Adik-adikmu mau? Ini lihat, bayangkan seorang Abraham mampu meninggalkan itu. Dan yang terakhir dari rumah Bapak. Ini adalah orang yang dikasihi harta warisan itu. Dia nggak diikat itu. Kalau Tuhan mengatakan dia harus berangkat, berangkat. Makanya saudara yakini setiap perjalananmu adalah perjalanan atas suruhan Tuhan.
Kalau saudara mau mulai sesuatu, apakah itu di tengah-tengah bisnismu? Yakini itu adalah perjalanan, pergerakan yang saudara lakukan dalam rangka memenuhi apa yang Tuhan mau. Coba besok pagi, siapa yang di sini yang jualan? Buka tokomu. Jangan menghitung hasil dulu. Berapa ya dapat hari ini ya? Berapa untung hari ini? Jangan itu dulu. Katakan, ruko ini akan diberkati Tuhan. Pelanggan akan datang, saya akan penuh dengan berkat. Makanya lihat, kitab pengkhotbah luar biasa membicarakan ini. Tuhan adalah bagianku, takkan kekurangan aku. Lihat kalau saya katakan ini adalah harta. Ini adalah jabatan. Ini adalah anak-anakmu yang hebat. Lalu ini adalah Tuhan. Pertanyaan saya, pilih ini atau ini? Sekali lagi, ini harta, ini jabatan, ini anak-anak yang hebat. Yang ini adalah Tuhan. Pilih kanan atau kiri? Ya kan? Itulah kerakusan itu, dua-duanya. Sudah saya bilang pilih mana, dua-duanya kan itu. Harus satu yang dipilih. Pertanyaan saya, harta berakhir? Jabatan berakhir? Anak-anak berakhir? Tuhan? Pilih yang mau berakhir atau yang kekal? Pilih Tuhan. Kalaupun ini dikasih, lihat dari sisi Tuhan. Kan ini yang harus dirubah fokus. Mau pintar nyanyi? Pilih pintar nyanyi, digemari banyak orang, atau pilih Tuhan? Pilih Tuhan. Kalau kamu kebetulan pintar nyanyi, kamu akan semakin menjadi berkat. Kan ini karena pilih Tuhan. Sebab ada orang hartanya banyak, pelitnya juga minta ampun. Kan itu. Sekarang kalau saya pilih Tuhan, apapun yang saya miliki ini akan menjadi berkat. Iman saya yang mengajari saya untuk itu. Lalu kita lihat, siapa di sini yang sudah lama berumah tangga tapi belum memiliki anak. Lalu apa kata malaikat itu? Tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak. Dan kau akan menamai dia Imani. Saya katakan sekarang dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati rahimmu. Tahun depan Tuhan akan memberkatimu melalui seorang anak. Amin. Sekarang apapun penyakitmu dalam nama Tuhan, iman percayamu, itulah yang menyelamatkanmu. Bukankah firman Tuhan yang berkata, imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Lihat gak melihat, tapi percaya bahwa kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang luar biasa dalam hidup. Lihat, seorang Nuh mau mendirikan perahu, padahal air gak ada. Kalau bukan karena iman, mana mungkin? Maka sekarang, jalani hidup, imanmu, percayamu kepada Tuhan. Itulah iman yang menjawab seluruh kehidupanmu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Jangan langsung pikirkan suksesnya dulu. Kapan kaya saya kayanya? Kalau kamu kaya, cucumu gak kaya, repot juga kan? Biarlah Tuhan atur. Tapi kehidupan saya harus menjadi kehidupan yang terbaik dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah saudara, itu yang pertama dari nas kita ini. Lalu yang kedua, baik hidup maupun mati, hidup kita harus tetap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, baik hidup maupun mati, hidup kita harus menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya sudah katakan iman yang mengontrol hidup saya, iman yang menguatkan saya. Kalau iman itu adalah iman yang bekerja dalam kehidupan saya sehari, saya harus pastikan dimanapun saya berada, hidup saya harus menjadi hidup yang penuh berkat dan sukacita kepada orang lain. Nah sekarang koreksi masing-masing, gak usah lihat orang. Hidupmu sudah membawa sukacita enggak kepada orang lain? Hidupmu sudah membawa berkat dan semangat enggak kepada orang lain? Jangan-jangan hidupmu dan kehadiranmu adalah hidup yang membawa duka. Membawa persoalan kepada orang lain. Itu sebabnya sering saya katakan dalam khotbah saya, ada orang belum datang kita nggak suka, apalagi datang.
Maunya si menurung itu nggak usah datang ke sinilah. Kenapa? Melihat wajahnya pun saya nggak suka. Rupanya si menurung itu datang. Mampus kita. Kan ini masalahnya. Makanya kamu harus pastikan bahwa dalam hal apapun kualitas kita harus teruji. Lihat, sikap Paulus ini sangat tegas. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha baik diam di dalam tubuh ini maupun diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Artinya dalam tubuh ini, di luar tubuh ini, baik hidup bahkan matinya kami harus hidup di dalam Tuhan. Makanya kitab Roma dia katakan ini, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Sekali lagi katakan kepada dirimu, saya hidup. Saya hanya hidup untuk Tuhan. Dan jika saya mati, saya akan mati untuk Tuhan. Maka baik hidup maupun mati, pastikan hidupmu hanya untuk Tuhan. Makanya koreksi sendiri aja, nggak usah lihat hidup orang. Tuhan, apakah hidup saya ini semakin berkenan kepada Tuhan atau tidak? Tuhan, sudah sedemikian lama saya menjadi orang Kristen. Apakah hidup saya ini adalah hidup yang Tuhan sukai? Atau Tuhan hidup saya ini adalah hidup yang dimaklumi? Bedanya tahu? Ada orang lewat mau apapun, kita yang maklum, sudahlah. Kalau itu gak akan bertobat lagi itu. Itu perilakunya sudah bawa mati itu. Makanya sekarang koreksi. Kalau saudara lewat, masih ada orang yang tunggu atau saudara orang akan bilang, sudahlah, kita cukup tahu siapa dia. Hati-hati. Kualitasmu harus menjadi kualitas yang teruji. Lalu yang terakhir, karena iman kita mengakui akan adanya hari penghakiman Tuhan. Saya baca 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Mau masuk surga? Sekarang, lihat. Apakah penebusan Kristus itu sudah saudara tunjukkan dengan perilakumu sekarang? Hidup ini hanya sementara. Firman Tuhan berkata hanya 70 tahun. Mana? Sudah sampai? Berapa tahun lagi? Artinya ini akan habis. Lihat sekarang. Cara kematian orang pun banyak yang mendadak. Ada orang sakit-sakit terus tapi masih hidup sampai sekarang. Tapi ada orang sehat-sehat sudah meninggal. Tahu nggak? Si Anu udah meninggal loh. Bukannya dia sehat itu. Iya sehat. Tapi udah meninggal. Nah, contoh-contoh. Seandainya kematian orang tua tidak ada yang tahu. Seandainya Tuhan memanggilmu malam ini. Kamu ada di sorga atau di tempat lain? Saya nggak usah bicara neraka. Kamu ada di sorga atau di tempat lain? Benar. Enggak, kita merenung dikit. Manusia kan hanya mau enaknya aja kan itu. Tapi berubah tidak. Atau pertanyaan kedua. Kalau kita sudah menjadi mayat. Datang orang yang melayat. Lalu bicara. Coba kira-kira apa yang dikatakan ketika dia bicara di hadapan mayatmu. Kalau orang Batak pasti yang baik-baik dikatakan. Karena memang orang Batak lebih takut kepada mayat daripada kepada orang hidup. Itu kan realitas. Mana ada orang Batak. Kalau sudah berhadapan dengan kematian, utang pun selesai.
Kalau masih hidup ditagih itu terus. Dosa pun selesai. Yang meninggal ini sewaktu hidupnya ini sangat baik. Dia adalah orang yang bersahabat, mau menegur. Mana ada orang berani yang meninggal ini sombongnya ini minta ampun. Ada yang berani bilang begitu. Yang saya katakan adalah kembalilah. Hidupmu yang sekarang ini adalah pertanggungjawabanmu kepada Tuhan. Kapanpun datang Tuhan untuk memanggilmu, engkau pasti ada di sisinya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ecclesia Worship Harmony yang sudah mengundang kita menyediakan ibadah ini. Lalu kita diingatkan, sekalipun belum bertemu, tapi tetap percaya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di studio ini dan yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Kita tahu Tuhan kita adalah hebat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami agar kami tetap hidup dalam iman percaya kami. Dan kami yakin dan percaya apapun yang kami hadapi, kami hanya melihat itu dari sisi Tuhan. Iman percaya kamilah yang menguatkan kami. Dalam iman yang sama kami bawa dalam doa kami. Batak Vibes, Ganube, agar terus dahsyat dipakai Tuhan, diberkati keluarganya masing-masing. Tolong Tuhan, iman percaya mereka lah yang menyelamatkan mereka. Iman percaya mereka lah yang menguatkan mereka dalam segala hal. Demikian juga untuk Bapak Syukur Nababan dan Ibu Tina. Terima kasih Tuhan. Untuk semua hal, komunikasi, kebersamaan, bahkan berbagi dalam pengalaman-pengalaman hidup yang boleh tertularkan selama ini. Berkati Amang Syukur Nababan lebih hebat lagi dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab sebagai imam di rumah, bahkan di negara ini sebagai orang politikus. Sehingga kehadirannya adalah kehadiran yang menguatkan bagi semua orang. Berkati juga anak-anak mereka. Terkhusus buat Ibu Tina, kami syukuri kesehatannya yang semakin pulih. Dan Tuhan tahu bagaimana dia sungguh-sungguh terus memperjuangkan iman percayanya, ibadah ini, persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Allah. Sehingga tolong Tuhan, kalau Tuhan selama dalam pelayananmu di dunia ini bertemu dengan orang sakit, satu kalimat yang terus Tuhan pakai, imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Imannya lah yang semakin menyembuhkan Ibu Tina, semakin sempurna kesehatannya. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Ibunda rumah sakit karena kelemahan tubuh yang dia alaminya. Tolong Tuhan jamah, datanglah sehingga seluruh tubuh ibu kami ini atas jamahan kuasa Tuhan boleh semakin dipulihkan dan kesehatannya boleh kembali seperti sedia kala. Berkati ibu kami, berkati dokter para medis yang mengobati, berkati seluruh keturunannya. Kami juga berdoa secara khusus untuk persiapan pernikahan Angel Simajuntak bersama Jutan Manik. Biarlah Tuhan cinta yang sudah terajut selama ini dan bersama-sama mereka akan datang ke altar Tuhan untuk mendapatkan berkat daripadamu. Tolong Tuhan kesungguhan anak-anakmu ini dengan cinta yang tertanam, kesetiaan yang ada dalam diri mereka. Segala rencana yang sudah mereka rancang atas berkat Tuhan boleh berjalan semuanya dengan baik. Persiapan mereka berdua secara fisik, mental, dan iman, juga hal-hal yang berhubungan dengan upacara pemberkatan dan upacara adat. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Opu Halasan Boru, agar semakin dikuatkan, diberkati, imannya semakin sungguh-sungguh di hari tuanya, kesehatannya semakin dipulihkan, seluruh keturunannya penuh dengan berkat. Semua kami yang hadir di sini, Tuhan tahu siapa kami, keluarga kami, keberadaan dan pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan datang melawat kami, memenangkan kehidupan kami. Sehingga setiap perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang menyenangkan Tuhan. Demikian juga yang menonton ibadah ini secara live dimanapun mereka berada. Berkati mereka semuanya
dicukupkan dengan semua hal. Bahkan Tuhan, iman mereka akan semakin menguatkan mereka dalam setiap pergumulan dan kesusahan. Mereka akan datang menghadapi apapun, berangkat dari perjumpaannya dengan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Karena memang kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kadang yang melihat belum tentu percaya. Dan biarlah kita adalah orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dalam iman percaya kita. Supaya tidak seperti Pak Pendeta bilang tadi, baru pergi kerja pagi, sore sudah pulang. Hanya gara-gara tidak kenal katanya. Saya mau ngajak jemaat Tuhan, coba salam kiri kanan, katakan hidup karena percaya. Yuk, hidup karena percaya. Haleluya. Iya. Jadi besok ketemu di tengah jalan, oh yang di praise and worship ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita ini berlangsung setiap bulan di Jumat minggu pertama. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, kami masih tetap menunggu kehadirannya untuk kembali datang di hari Jumat minggu pertama bulan April yang akan datang. Ya, jadi bawa lagi keluarga kita supaya semua mendapatkan berkat yang luar biasa. Batak Vibes dan Ganube akan terus mengundang Bapak Ibu sekalian setiap bulan di minggu pertama hari Jumat. Sebuah lagu pujian bagi Tuhan. Batak Vibes dan Ganube mau mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian ini bersama-sama. Horna ihutonoku Ali Yesus, Ali Tuhan, ai malua jala tarulia, duku pacoro tulah bumi. Nandisa Gokhinauli dohaka bunga-bungai dan napoy pegang ku autahe honama upilit daki. Semua kita katakan sama-sama. Toki horau Tuhan paturuho dalam Tuhan urang be baso buliruang saito buang jorok Tuhan. Gokhinauli dohot akan bunga-bungai
kemuliaan bagi Tuhan kita. Allah yang luar biasa. Tiba saatnya kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau memberikan apa yang Tuhan sudah berikan. Yang terbaik bagi kita pribadi lepas pribadi. Kita mau angkat pujian. Kita bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapak. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kita bersalam-salaman, kita mau katakan, aku disayang Tuhan. Sampai ketemu di bulan depan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, Kita ketemu lagi tanggal 3.
sayang Tuhan.